Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Tan Yun ada di sini untuk menyelamatkan orang, tetapi mengapa sekarang, setelah melihat wanita bertopeng dengan rok hijau, dia tiba-tiba tidak bisa menyelamatkannya. Ketika semua orang bingung, mata Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Wanita ini tidak hanya tidak diselamatkan, tetapi saya harus membunuhnya secara pribadi. Meskipun wanita berbaju biru bergerak sangat cepat di bawah hujan deras, dan kecepatan tarian pedang juga ganas dan cepat, Tan Yun masih melihat wanita berbaju biru dengan jelas dan pedang peri di tangannya. Suamiku, ada apa denganmu? Apakah kamu mengenali wanita ini? Tante Xianer berpikir serius. Pertama kali suami saya dan kami datang ke benua Suantian, bagaimana kami bisa mengenali wanita ini? Mungkin tidak, si Hong Xiao menjawab. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak mengenal wanita ini, tetapi saya mengenali tekniknya dan pedang di tangannya. Dari latihan dan pedang, aku bisa menebak identitasnya. Ceritanya panjang, mari kita bicarakan nanti. Segera, Tan Yun mengeluarkan raungan dalam yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bergema di langit, dan tetesan air hujan di dalam getaran sonik pecah berkeping-keping, hentikan semuanya. Gadis berbaju biru, aku akan membunuhnya sendiri. Orang barbar lain yang berani untuk mengambil kepalaku, bunuh tanpa ampun. Pada saat ini, di reruntuhan di bawah, Tuan dan Wakil Tuan barbar yang memukuli wanita berbaju biru untuk mundur terkejut. Wanita dengan rok biru juga dalam keadaan linglung, jelas mereka tidak berpikir untuk memiliki seorang biarawan. Dia menatap Yukong, dan ketika dia menemukan seorang pemuda berjubah ungu yang tidak bisa melihat tingkat kultivasinya, dia sangat bingung ketika dia jatuh ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Pembangkit tenaga dalam aliansi biksunya adalah semua bawahannya, jadi siapa pria berjubah ungu ini? Menurutnya, pria berjubah ungu itu tidak mencoba bunuh diri, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dalam ingatannya, dia tidak mengenal Tan Yun, dan dia tidak pernah memiliki dendam dengan orang lain, jadi dia dan pria berjubah ungu tidak memiliki permusuhan sama sekali. Tapi dia sedikit bingung lagi. Dia yakin bahwa dengan pengalamannya sendiri, dia dapat sepenuhnya menafsirkan pengamatan dan ekspresi. Pada saat ini, dari mata pria berjubah ungu, dia melihat kemarahan yang mengerikan terhadap dirinya sendiri. Apakah pakaian pemuda berjubah ungu terlalu mirip, atau dia benar-benar terlihat seperti yang dia katakan? Jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak memikirkannya lagi, tetapi menurutnya, pemuda berjubah ungu ini harus menjadi pembangkit tenaga listrik di benua Suantian. Tepat ketika dia diam-diam berpikir, sesuatu yang aneh dan mengejutkan terjadi padanya. Namun, dia menemukan bahwa 13 wanita cantik dengan kelebihan mereka sendiri terbang di langit di atas pemuda berjubah ungu, dan tidak ada dari mereka yang bisa melihat basis kultivasi. Ke-13 wanita cantik di matanya adalah 7 istri Tan Yun, Shen Suzhen, Ruxue, Sue Zian, Murong Sishi, Ying Ying, dan Song Huixin. Tang Xinying, melalui latihan di dunia Hongmeng, menyentuh peluang kemunculan dan kenaikannya seperti wanita lain. Pada saat ini, yang mengejutkan wanita berbaju hijau adalah bahwa di belakang 13 wanita, ada 5 tetua yang juga tidak dapat melihat tingkat kultivasi. Kelima lelaki tua itu adalah, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankong, Guan Xuankui. Ini belum berakhir. Apa yang mengejutkannya sampai mati rasa adalah dia menemukan bahwa ada naga ajaib, kera raksasa, singa emas, beruang pendukung, dan 11 monster tingkat 10 dalam kehampaan. Ketika wanita dengan rok biru tampak sedikit kusam, lebih dari 2000 orang di belakangnya yang terluka parah di alam transformasi bulu juga menatap. Sangat sulit bagi mereka untuk percaya bahwa tiba-tiba ada begitu banyak orang kuat di benua Suantian. Ketika badai melonjak di hati mereka, tentara barbar tidak peduli. Karena di dalam hati mereka, tidak peduli berapa banyak manusia kuat yang datang, mereka tidak cukup untuk membunuh Tuan dan Wakil Tuan. Hahaha. Tuan barbar menatap Tan Yun, murid raksasanya menunjukkan tatapan kejam, dan dengan marah tersenyum, manusia yang rendah hati, kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkanmu dengan sekelompok orang dan binatang buas. Aliansi kultivator, sudahkah kamu menyelamatkan manusia di benua Suantian? Aku juga, kamu bilang kamu datang untuk membunuhnya.
Trik lambat semacam ini bukan hanya untuk mengulur waktu dan membiarkanmu membantunya berurusan dengan Tuan. Apakah menurutmu Tuan tidak bisa menghancurkannya? Manusia sialan, Tuan ini akan menghancurkanmu terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan aliansi para biarawan dan yang lainnya sampai mati. Setelah Tuan berkata, ketika dia hendak bergerak, wakil Tuan di sebelahnya mencibir dan berkata, "Saudaraku, bunuh sekelompok manusia di alam eklosion, bagaimana kamu bisa menggunakanmu untuk bergerak? Biarkan saudara kedua datang, saudara kedua akan menghancurkan manusia, dan kemudian merobek naga itu, dan kemudian membunuh semua monster." Wakil Tuan mendominasi dan bocor, lututnya ditekuk dan kakinya terbanting ke tanah. Tiba-tiba, saat tanah retak, ia membubung ke langit, dan dari udara tipis keluar dari tangannya sebuah pisau besar yang panjangnya 800 kaki, dan bergemuruh ke arah Tan Yun. Retas. Mengatur. Tan Yun menukik ke bawah, dengan lembut meludahkan kata, "Tetap," dan kemudian membuat semua orang di aliansi kultivator di bawah, dan tentara barbar, pemandangan yang mengerikan muncul. Tapi melihat tirai hujan, Tan Yun tiba-tiba menjulurkan telapak tangan kanannya dan menggenggam pedang yang kuat itu. Tiba-tiba, pedang raksasa itu tidak bisa lagi maju. Wakil Tuan tercengang, dan berteriak aneh, "Apakah ini manusia sialan?" Telapak tangannya yang raksasa melepaskan pisau raksasa itu, menukik ke bawah, dan berteriak dengan suara serak, "Saudaraku, orang ini terlalu kuat, ayo lari." Ketika kata, melarikan diri, ditinggalkan, Tan Yun membuang pisau raksasa di tangan kanannya, dan maju selangkah. Dia mengangkangi ruang ratusan ribu kaki secara vertikal dan muncul di atas kepala wakil raja. Tiba-tiba, dia berkata, "Melarikan diri. Mimpi bodoh." Dengan mengatakan itu, Tan Yun melakukan tendangan voli dari kehampaan dan menginjak kepala wakil raja. Tidak. Ledakan. Segera, kepala besar wakil raja hancur berkeping-keping, dan jiwanya hancur. Tubuh tanpa kepala disemprot dengan darah panas dan menabrak reruntuhan. Wakil Tuan yang bermartabat, di depan Tan Yun, benar-benar lemah dan menyedihkan, tubuhnya seperti selembar kertas, rentan terhadap pukulan. Kakak kedua, Tuan Barbar berteriak dalam kesusahan, dan buru-buru meraung ke puluhan juta orang barbar di sekitarnya, "Lari untuk hidupmu." Setelah orang-orang barbar dibebaskan dari keterkejutan pembunuhan Tan Yun terhadap wakil raja, mereka melarikan diri dengan ngeri. "Su Bing, tinggalkan semua binatang buas yang membunuh orang tak bersalah ini." Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, Sen Subing dan yang lainnya, dan 11 binatang dari kera iblis pembunuh surga, membunuh orang-orang barbar. Dan Tan Yun dengan niat membunuh yang kuat, selangkah demi selangkah dalam kehampaan, berjalan menuju wanita berbaju hijau di bawah. Setiap langkah yang diambil, kemarahan Tan Yun menjadi kuat. Di langit, Raja beruang naga langit setinggi 900 meter tertawa keras, "Nenek adalah beruang. Jangan ambil siapapun bersamaku, aku di sini untuk menghancurkan Tuan Barbar." Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Raja beruang naga Tianluo tiba-tiba menyusul Tuan Barbar, mengambil palu raksasa di tangan kirinya, dan membantingnya ke punggung Tuan Barbar. Tuan Barbar memegang pedang besar, berbalik untuk memblokir, pedang besar itu dihancurkan oleh palu Raja beruang naga Tianluo. "Su, Ho," bilah yang patah, dengan suara melolong, dan semburan darah, menembus jauh ke dalam tubuh Tuan Barbar. Tuan Barbar yang berdarah, ketika rasa sakitnya tidak ada habisnya, Tianluo Longqiong Wang menyeringai dan berkata, "Menurut pendapat saya, tidak ada masalah kuda ajaib yang tidak bisa dipecahkan oleh palu. Karena satu palu tidak membunuhmu, maka aku akan memberimu palu lain." Cadangan. Segera setelah Tuan Barbar berbicara, dia dipotong oleh Tianluo Longqiong Wang, "Lepaskan nenekmu untuk menjadi beruang, dan mati." Ledakan. Raja beruang naga Tianluo memukul punggung Tuan Barbar dengan palu. Retakan. Dalam suara tulang yang melumpuhkan, tulang belakang penguasa barbar itu patah, punggungnya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan dia jatuh dari kehampaan ke reruntuhan yang hancur. Semuanya berkedut, ingin bangun adalah harapan yang luar biasa. Ledakan. Raja beruang Tianluolong ditembak jatuh di udara, menghancurkan kepala Tuan Barbar dengan satu kaki. Pada saat ini, kera iblis, 7 raja, lelaki tua, dan Tang Mengki tersebar, dan mereka dengan cepat melewati pasukan barbar yang melarikan diri di kota Suantian, memanen nyawa orang barbar. Pembantaian ini berlangsung sesaat, dan Sen Subing dan yang lainnya akhirnya memusnahkan puluhan juta orang barbar.
Hujan deras masih mengguyur, dan angin masih kencang. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke reruntuhan di pusat kota abadi Suantian, dan berdiri menghadap wanita berbaju hijau. Desir-desir, Sen Subing dan yang lainnya terbang di samping Tan Yun di udara, diam-diam menatap wanita berbaju hijau di depan mereka. Wanita yang terluka parah dengan rok dan topeng biru itu memegang pedangnya ke tanah dan menatap Tan Yun dengan gemetar. Matanya menunjukkan rasa takut akan hidup dan mati. Dia tidak berterima kasih kepada Tan Yun atas tindakannya, tetapi berkata dengan nada dingin dan lemah, "Aku melihat pembunuhan dan kebencianmu dari lubuk hatimu yang terdalam di matamu. Mengapa kamu ingin membunuhku?" "Ya, aku ingin membunuhmu." Tan Yun acuh tak acuh. "Kamu dan aku aneh satu sama lain, mengapa kamu ingin membunuhku?" Wanita bertopeng dalam rok hijau masih tenang dalam hal hidup dan mati. Ini adalah jenis ketenangan yang tidak pernah berubah. Tan Yun menatap wanita dengan rok hijau dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika saya tidak menebak, Anda bereinkarnasi." Mendengar ini, wajah wanita dengan rok hijau berubah drastis, dan matanya menunjukkan ekspresi heran, "Bagaimana kamu tahu?" "Dari pedang di tanganmu, dari teknik yang baru saja kamu lakukan." Tan Yun berkata dengan tajam. "Kamu siapa?" Suara wanita berbaju hijau itu bergetar. Pada saat ini, semua orang di Sen Subing memandang Tan Yun dengan bingung, tetapi mereka tahu bahwa Tan Yun akan menyelesaikan kebingungan mereka selanjutnya. Tan Yun tidak menjawab, tatapan dinginnya menembus tirai hujan dan tertuju pada wanita berbaju biru yang bergoyang di reruntuhan. "Siapa aku? Kamu akan tahu ketika aku menceritakan sebuah kisah." Setelah itu, Tan Yun jatuh ke dalam ingatan panjang dan berkata dengan ringan, "Dahulu kala, seorang pemuda datang ke alam abadi 9 surga Hongmeng untuk menangani urusan istana 9 surga. Setelah pemuda itu mengatasinya, dia bertemu dengan seorang gadis berusia 6 tahun di bawah Gunung Peri di 30 juta mil surgawi di timur Jiutian Xianfu. Saat itu, gadis itu sedang memegang pedang kayu di Taman Peri dan menggunakannya dengan baik. Pemuda itu melihat bahwa gadis itu memiliki bakat yang bagus, jadi dia memberi gadis itu sebuah buku berjudul 12 Lore Phantom Magic. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, wanita dengan rok hijau melebarkan matanya yang indah. Dia menatap Tan Yun dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena terkejut. Tan Yun melanjutkan, pemuda itu bertanya kepada gadis kecil itu siapa namanya, dan gadis kecil itu memberitahu pemuda itu bahwa namanya adalah Fang Ziqing. Setelah gadis kecil itu melihat pemuda itu terbang dengan enggan, dia berteriak kepada kakak laki-lakinya, "Xiao Qing pasti akan berkultivasi dengan baik." Kemudian, gadis kecil itu memenuhi harapan para pemuda. Setelah sekitar 300 abadi, dia memamerkan bakatnya yang luar biasa sebagai anak biasa yang rendah hati dari keluarga peri. Dengan bantuan 12 pengetahuan dan seni peri hantu, dia menjadi dunia peri 9 hari. Salah satu dari 10 besar. Juga, satu menantang 9 barang antik tua lainnya di alam 9 surga. Meskipun mereka terluka parah, mereka mengalahkan ke-9 yang kuat. Dan salah satu dari 9 barang antik tua adalah Kaisar Abadi 9 surga pada waktu itu. Setelah pemuda alam Dewa Hongmeng mengetahui tentang ini, mereka secara pribadi menamainya Kaisar Abadi 9 surga. Pada hari kanonisasi, pemuda itu memberinya pedang ilahi, kata Tan Yun. Matanya tertuju pada pedang terbang di tangan wanita berbaju hijau, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Di pedang terbang itu, ada ukiran di pedang terbang itu." Pemuda, sama seperti dia ketika dia berusia 6 tahun. Dan pemuda itu memberitahu Kaisar Abadi Jiutian bahwa nama pedang suci ini adalah Cuxin, juga disebut Cuyuan. Ketika Tan Yun mengatakan ini, air mata wanita berbaju hijau telah mengaburkan pandangannya. "Kenapa kamu menangis?" Tan Yun tiba-tiba meraung, "Katakan padaku sekarang, mengapa pedang suci di tanganmu disebut Cuxin, dan mengapa itu disebut Cuyuan lagi?" Berdebar, wanita berbaju hijau itu tiba-tiba tersedak dan berlutut di depan Tan Yun. Dia tidak bisa menangis, karena tuanku berkata, "Saya harap saya tidak akan pernah melupakan niat awal saya setiap saat dan menjadi orang yang baik. Karena tuanku mengatakan bahwa dia merasa bahwa bertemu denganku yang berusia 6 tahun adalah takdir pertemuan pertama. Jadi itu juga disebut takdir pertama." Pada saat ini, lebih dari 2000 pria kuat di alam bulu di belakang wanita berbaju biru terkejut tanpa bisa dikenali. Mereka akhirnya tahu mengapa tingkat ke-9 dan Dzogchen sendiri di alam eklosion tidak memiliki perlawanan terhadap tingkat ke-8 dari alam eklosion.
Ternyata tuannya adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Sembilan Surga. Mereka melihat reinkarnasi dari Kaisar Abadi Sembilan Surga, tetapi mereka berlutut di depan Tan Yun, dan sebelum reinkarnasi, pemimpinnya adalah Kaisar Abadi Sembilan Surga, atau penunjukan Pro Tan Yun. Mereka bahkan tahu bahwa latar belakang Tan Yun begitu besar sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Pada saat ini, lebih dari 2.000 pembangkit tenaga listrik Eklosion Realem menanggung rasa sakit dan berlutut di depan Tan Yun, tidak berani mengambil seteguk. Itu bukan urusanmu, kalian semua bangun. Tan Yun berkata kepada lebih dari 2.000 orang. Ya, lebih dari 2.000 orang gemetar ketakutan dan berdiri. Tan Yun mengacungkan jarinya, menunjuk ke arah wanita berbaju hijau yang sedang berlutut di tengah hujan lebat, dan hampir meraung, bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu jawab aku. Kamu baik pada bawahanmu, baik pada adikmu. Wanita dengan rok hijau. Tersedak sebentar, secara pribadi, kamu membiarkan bawahanmu memanggil saudaramu. Oke, sangat bagus. Tan Yun tersenyum marah, kalau begitu, mengapa kamu mengkhianatiku? Tidak, bawahan tidak mengkhianatimu, wanita berbaju hijau itu bergumam dengan air mata, bawahan benar-benar tidak mengkhianatimu. Tan Yun dengan tegas menyela wanita berbaju hijau itu, Fang Ziking, bisakah kamu ditipu olehku? Setelah saya memasuki siklus reinkarnasi abadi, secerca pemikiran ilahi tetap berada di alam Dewa Hongmeng. Saya telah mengunjungi rumah abadi 9 surga Anda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda akan menunggu saya kembali setelah reinkarnasi. Petik 2. Tapi coba tebak apa yang saya lihat. Saya melihat Anda dan membungkuk di depan utusan alam Dewa Siyuan, bersedia untuk menyerah. Mendengar ini, Fang Ziking menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba, bukan itu yang kamu lihat. Tuan, Xiao Qing juga terpaksa tidak berdaya. Tan Yunjian mengerutkan kening, apakah ada hal lain yang disembunyikan? Fang Ziking sepertinya memikirkan sesuatu, air matanya mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Tuan, apakah Anda ingat anjing di belakang bawahan di Taman Peri ketika kita pertama kali bertemu? Ingat, Tan Yun berkata, itu salah satu anjing pelepas jiwamu, ada apa? Fang Ziking mengertakkan gigi dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu bahwa setelah Anda dikutuk untuk memasuki siklus reinkarnasi abadi, Xiao Qing ingin bunuh diri, dan kemudian jiwa peri memasuki siklus reinkarnasi dan pergi ke surga. Benua hukuman untuk mencarimu. Pada saat ini, utusan dari alam Dewa Siyuan datang ke Istana Abadi 9 Surga dan menemukan Xiao Qing. Tepat ketika Xiao Qing ingin bunuh diri, anjing Imperius, binatang buas yang takut mati, tahu bahwa jika aku bunuh diri, utusan alam dewa asal tidak akan melepaskannya, jadi itu mengancamku dengan nyawa orang tuaku, dan membuatku menyerah. Saya dengan enggan menyerah. Setelah mengirim utusan dari alam dewa asal, saya ingin membunuh anjing Imperius. Namun, itu mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya, dan setelah melukai saya dengan parah, ingin anjing itu membunuh Tuhan. Pada akhirnya, saya kalah. Dengan seuntai jiwa peri yang tidak lengkap, saya melarikan diri dari alam 9 surga Hongmeng. Setelah melewati api penyucian galaksi, di semburan surga, saya ingin pergi ke daratan hukuman surgawi, untuk bereinkarnasi dan mencarimu. Tapi ketika jiwa peri saya yang tidak lengkap melakukan perjalanan melalui aliran surga selama 30.000 tahun dan tidak bisa bertahan, itu menembus penghalang pesawat dari benua Suantian dan bereinkarnasi sebagai manusia. Setelah mengatakan itu, Fang Ziking menatap Tan Yun dengan air mata, Tuan, apa yang dikatakan Xiao Qing benar. Jika ada sedikit kebohongan, Anda tidak akan mati dengan baik, Anda tidak akan mati reinkarnasi. Juga minta Master untuk mengungkapkan pelajaran. Kau menatap mataku. Tan Yun mengerutkan kening, suaranya masih dingin. Jelas dia bukan orang yang mudah percaya. Itu tuannya. Fang Ziking mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan air mata. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun berkilat dengan cahaya merah misterius, menatap Fang Ziking, yang tidak mengelak, ekspresinya menjadi kusam. Apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah ada kebohongan? Suara Tan Yun acuh tak acuh, tetapi detak jantungnya lebih keras dari sebelumnya. Karena ketika dia menjadi Hongmeng Supreme, dia sangat menghargai Fang Ziking dan memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dia benar-benar berharap dia tidak membohongi dirinya sendiri. Di tengah kecemasan Tan Yun tentang menghitung mundur detik, suara lemah Fang Ziking terdengar, tidak ada kebohongan. Mendengar ini, seluruh tubuh Tan Yun terkejut. Dan kemudian dia bersandar dan tertawa dari lubuk hatinya.
Dan Putri Sen Subing di belakang Tan Yun juga senang untuk Tan Yun. Terutama Sen Subing dan Tuoba Yingying. Karena putri kedua akrab dengan mantan Kaisar Abadi Sembilan Surga. Setelah Tan Yun tersenyum, dia segera melepaskan mata ilahi Hongmeng, menggoyangkan tangannya dengan penuh semangat, dan membantu Fang Ziking berdiri. Kakak yang baik, kakak yang baik. Mata Tan Yunsing samar-samar terlihat, dengan kilauan yang berkilauan. Maaf, saudara salah paham. Fang Ziking menangis kegirangan, melupakan rasa sakitnya, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, menangis kegirangan, saudaraku. Xiao Qing sangat merindukanmu. Di tirai hujan, Tan Yun dan Fang Ziking saling berpelukan erat. Meskipun mereka bukan saudara dan saudari, mereka lebih baik daripada saudara laki-laki dan perempuan. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, matanya lembut dan khawatir dan berkata, Xiao Qing, cederamu sangat serius, kamu harus menyembuhkan lukamu dulu, mari kita bicara tentang apa yang perlu kamu lakukan ketika kamu menjadi lebih baik. Iya, Fang Ziking menganggukkan kepalanya, dan segera mengorbankan gulungan ruang waktu Master dan masuk untuk pulih dari luka-lukanya. Setelah itu, Tan Yun menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan lebih dari 2000 biksu di alam eklosion. Baru saja kamu mengetahui bahwa kamu akan melupakan segalanya tentang Fang Ziking dan aku. Di dalam hatimu, dia adalah saudara perempuanku, dan aku adalah saudara laki-lakinya. Tan Yun seperti suara kutukan, bergema di benak semua orang. Setelah beberapa saat, Fang Ziking, yang telah memulihkan setengah dari luka-lukanya, terlalu bersemangat karena reuni dengan Tan Yun, jadi dia tidak sabar untuk terbang keluar dari gulungan itu. Saudaraku, aku akan membawamu ke Istana Abadi Aliansi, dan kita akan membahasnya secara rinci. Mata indah Fang Ziking bersinar dengan kegembiraan yang tak terbendung. Saat dia berkata, dia menjentikkan lengan batu gioknya, dan segera, aula besar dengan ketinggian beberapa ratus kaki muncul dari udara tipis. Fang Ziking memandang lebih dari 2000 pria kuat di tahap eklosion, dan berkata, kamu sudah terluka. Kembali dan sembuhkan lukamu. Jika sesuatu terjadi, pemimpin akan memanggilmu lagi. Setelah itu, Fang Ziking mengundang Tan Yun dan yang lainnya ke dalam aliansi Immortal Palace. Kera iblis pembunuh surga dan 8 raja klan besar tiba-tiba menyusut dan terhuyung-huyung ke aula. Tubuh naga 2000 Zhang milik Moer menghilang dari udara tipis dan berubah menjadi bentuk manusia. Dia tersenyum pada naga emas 1000 Zhang dan singa dewa, saudara Senlion, Moer masih menyukai bentuk manusiamu. Oke, naga emas dan singa berubah menjadi seorang pemuda tampan dan jujur dengan jubah emas, dan melangkah ke aula berdampingan dengan iblis. Di Istana Abadi Aliansi, Tan Yun memperkenalkan 11 binatang dan semua orang kepada Fang Ziking. Fang Ziking memberi hormat kepada ketujuh wanita itu dan berteriak dengan manis, kakakku telah melihat 7 ipar perempuan. Xiao Qing, lama tidak bertemu. Pada saat ini, Sen Subing memandang Fang Ziking sambil tersenyum. Lama tidak bertemu. Ketika Fang Ziking bingung, Tan Yun berkata sambil tersenyum, Xiao Qing, izinkan saya memperkenalkan Anda, Subing adalah reinkarnasi mantan istri saya. Ah! Fang Ziking berseru. Segera, dia sangat senang, dan dia melangkah maju dengan tidak biasa seperti sebelumnya, dan mengambil lengan batu giok Sen Subing, yang terlihat sangat intim. Jelas, Subing memiliki hubungan yang baik dengan Fang Ziking di masa lalu. Kemudian, Tan Yun memberitahu Fang Ziking bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari guru Dewa Surgawi. Fang Ziking menatap Tuoba Yingying dengan kagum di matanya. Dia ingat dengan jelas bahwa Tuoba Yingying dulunya adalah dewa yang paling kuat di antara 12 raksasa di bawah komando Tan Yun. Juga orang yang paling strategis. Dia ingat dengan jelas bahwa, selain tersenyum pada kakak laki-laki dan ipar perempuan tertua, Dewa Surgawi tampak dingin di depan siapapun. Kemudian, Tan Yun memberitahu Fang Ziking tentang Singa Dewa Naga Emas dan Kera Iblis, dan Tuan Dewa Naga Emas dan Tuan Dewa Naga Iblis. Segera Fang Ziking menjadi akrab dengan orang-orang dan binatang. Oh, benar. Fang Ziking tiba-tiba memikirkan sesuatu, saudaraku, bukankah kamu adalah reinkarnasi dari benua hukuman surgawi? Mengapa kamu muncul di benua Suantian? Tan Yun berkata, saya telah menyentuh peluang kemunculan dan kenaikan. Saya meninggalkan benua hukuman surga. Ngomong-ngomong, sekarang dinamai benua Huang Fu oleh saya. Saya datang ke benua Suantian melalui semburan surga, hanya ingin menjadi benua Suantian. Naik ke dunia peri. Yah,
Xiao Qing mengerti. Mata Fang Ziqing menunjukkan sentuhan kesedihan, Xiao Qing juga ingin terbang bersamamu, tapi aku adalah lapisan ke-8 dari alam bulu sekarang. Tan Yun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kakak akan membawamu ke negeri dongeng. Dalam kebingungan Fang Ziqing, Tan Yun memberitahunya bagaimana cara membawanya naik. Mendengar itu, dia sangat senang. Pada saat ini, jika Tan Yun menunjukkan, Xiao Qing, Anda dulu adalah Kaisar Abadi 9 Surga, maka Anda harus sangat jelas tentang alam abadi benua Suantian mana yang berada di bawah yurisdiksi. Benua Huangfu berada di bawah kendali alam abadi 6 surga. Benua Suantian lebih dekat ke benua Huangfu. Apakah itu juga aturan alam abadi 6 surga? Fang Ziqing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada saudara, antara benua Suantian dan benua Huangfu, adalah garis pemisah antara dunia abadi 6 hari dan dunia abadi 9 hari. Oleh karena itu, benua Suantian berada di bawah kendali dunia abadi 9 hari. Ternyata seperti ini. Tan Yun mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, memandang Fang Ziqing, dan mengajukan pertanyaan yang ingin dia tanyakan sebelumnya. Xiao Qing, kami bukan orang luar, mengapa kamu terus menutupi wajahmu? Fang Ziqing sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah menunjukkan 3 titik kepanikan, dan 7 titik kemarahan, dengan ragu berkata, saudaraku, aku tidak nyaman bagimu untuk melihat siapa aku sekarang. Xiao Qing, ada apa denganmu? Sen Subing bertanya pada tangan Qian Qianyu Fang Ziqing. Dalam sekejap, air mata Fang Ziqing menetes, dan matanya dipenuhi amarah yang tak tertahankan. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, kakak ipar, saya tergores oleh cakar jahat anjing jahat. Kemudian, setelah segumpal jiwa peri bereinkarnasi di benua Suantian, sejak aku lahir, masih ada jejak cakar penghapus jiwa di wajahku. Orang tua saya membenci saya dan ingin membuang saya. Nenek saya yang menarik saya, dan sekarang nenek telah meninggal. Mendengar itu, Sen Subing sangat marah. Anjing Imperius hanyalah salah satu anjingmu. Hewan jahat ini tidak hanya mengancammu dengan nyawa mantan orang tuamu, tetapi juga merusak penampilanmu. Xiao Qing, apakah binatang ini masih di alam 9 surga? Pada saat ini, tidak hanya Sen Subing yang marah, tetapi juga Tan Yun dan yang lainnya. Kakak ipar, itu masih di alam abadi 9 surga. Fang Ziqing tampak seperti tidak ingin mengatakan apa-apa. Apa yang salah? Tan Yun menahan amarahnya pada anjing Imperius dan bertanya. Saudaraku, hewan ini sudah menjadi kaisar abadi dari alam abadi 9 surga. Fang Ziqing gemetar karena marah, itu seharusnya masih menjadi kaisar abadi 9 surga sekarang. Saya sangat marah. Tan Yun mengepalkan tinjunya, alam abadi 9 surga Hongmeng yang aku bangun dengan satu tangan, sekarang biarkan seekor anjing menjadi kaisar. Sebelum Fang Ziqing, dia ragu-ragu, dia harus mengakui bahwa ini adalah rasa malu terbesarnya. Dengan hati yang baik, dia tidak pernah berpikir bahwa seekor anjing yang dibesarkan sendiri akan mengkhianatinya di masa lalu, dan akhirnya menjadi kaisar abadi 9 surga. Oke, sangat bagus. Tan Yunyin mengukur dan berkata, hanya naik dari benua langit yang mendalam, Anda akan mencapai alam abadi 9 surga. Xiao Qing, jangan khawatir. Cepat atau lambat, saudara Gou Xiandi akan sesak, dan biarkan kamu membunuhnya. Pada saat ini, karena Fang Ziqing tidak nyaman dan membiarkan mereka melihat wajahnya, Tan Yun dan yang lainnya tidak menyebutkannya lagi. Bagaimanapun, para gadis sangat memperhatikan penampilan mereka. Baiklah, terima kasih kakak. Fang Ziqing berkata, seolah memikirkan sesuatu, dia berbisik pelan, saudaraku, saya tidak tahu tentang sesuatu, haruskah saya memberitahu Anda, saya khawatir Anda akan marah. Ayo bicara, jika itu hal yang sangat buruk, aku berusaha untuk tidak marah. Tan Yun duduk di kursi batu giok dan tersenyum. King kecil itu bisa dikatakan. Fang Ziqing berkata dengan jujur, saudaraku, utusan alam dewa asal yang datang ke alam 9 surga di masa lalu adalah Ling Xia Tianzun. Ini dia. Tan Yun terkejut, dan menghancurkan pegangan kursi giok dengan kedua tangan. Sen Subing dengan tegas berkata, penjahat yang tidak tahu berterima kasih ini, benar-benar sialan. Tuoba Yingying mengangguk setuju, iya, jika Anda mengatakan siapa yang paling tidak tahu berterima kasih, Ling Xia Tianzun harus menjadi yang pertama. Tuan mengolahnya seperti sebelumnya, tetapi dia mengkhianati tuannya. Pada saat ini, dengan pengecualian Subing, Yingying, Ziqing, kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, manusia dan binatang lainnya,
meskipun saya tidak tahu siapa Lingxia Tianzun, tetapi saya dapat menebak bahwa itu pasti menjadi Tan Yun yang dulu sangat penting. Rakyat, kalau tidak, Tan Yun akan sangat marah. Suamiku, siapa Lingxia Tianzun? Tang Meng berbisik dan bertanya dengan lembut. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah murid yang saya terima di masa lalu. Dia dingin dan cerdas, dan dia memiliki pemahaman yang cerdas dalam alkimia, jadi saya mengajar alkimia, dan akhirnya dia menjadi dewa dengan alkimia. Kemudian dia menikahi seorang dewa di alam dewa Hongmeng, dan suaminya adalah mata-mata yang ditempatkan si Yuan Agung di alam dewa Hongmeng saya. Pada akhirnya, dia memilih suaminya antara suaminya dan tuannya. Dia mengkhianati alam dewa Hongmeng yang membesarkannya, dan berkolusi dengan suaminya dan Siwon Supreme. Dia adalah rasa malu yang tidak bisa aku hapus dalam hidupku, Tan Yun. Cepat atau lambat, aku akan melenyapkannya sendiri dan membuatnya mati. Pada saat ini, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Yah, suami, kami percaya padamu, kami akan membersihkan pintu secara pribadi. Si Hong Xiao berkata, bangkit dan berjalan di belakang Tan Yun, meremas bahunya ke Tan Yun, dan menghibur, oke, jangan marah, marah itu sangat menyakitkan. Selain itu, tidak perlu marah karena seseorang yang mengkhianatimu, itu tidak sepadan. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan menghela nafas, ya, itu tidak layak, tidak layak. Setelah itu, Tan Yun terdiam sejenak, dan emosinya stabil. Dia memandang Fang Ziqing dan berkata, selanjutnya, Anda akan mengatur masalah di benua Suantian. Setelah kamu selesai, aku akan muncul dan bangkit. Dalam 3 hari berikutnya, Fang Ziqing berkumpul, lebih dari 2.000 pria kuat dari alam eklosion dari aliansi biksu, memberitahu yang kuat bahwa sekarang Tuan Barbar, Wakil Tuan, Komandan, dan Barbar tingkat 10 semuanya telah terbunuh. Meskipun ada ratusan juta orang barbar, tetapi kekuatannya rendah, biarkan yang kuat menanganinya sendiri. Fang Ziqing menyaksikan lagi bahwa setelah lebih dari 2.000 orang kuat di tahap eklosion memilih pemimpin baru sendiri, mereka terbang menjauh dari kota abadi Suantian di bawah pengawasan ketat para pembudidaya. Sebelum Fang Ziqing pergi, dia memberitahu semua orang di aliansi biarawan bahwa dia lelah dan ingin pergi bersama saudara-saudaranya untuk berkultivasi dan mencerahkannya, berharap untuk muncul sesegera mungkin. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, di kedalaman pegunungan Suantian, ada danau gunung dengan radius ribuan mil. Aura di atas danau penuh aura, menyerupai negeri dongeng. Danau ini disebut Danau Suantian Sengxian oleh orang-orang di benua Suantian. Karena sejak zaman kuno, ada banyak kekuatan besar dari eklosion realm Dzogchen yang telah meletus dan membubung di atas danau ini, itulah namanya. Pada saat yang sama, Danau Suantian Sengxian juga disebut Danau Suantian Wuyu. Karena pembudidaya eklosion realm Dzogchen perlu menggunakan gerbang eklosion di Spirit Pond untuk menahan cahaya dari alam peri di eklosion realm Dzogchen. Pada akhirnya hanya ada 2 hasil. Pertama, pintu eklosion menolak cahaya dunia peri, dan Anda dapat berhasil ecumen dan naik. Kedua, jika gerbang bulu-bulu padam dalam cahaya dunia peri, maka para beku akan kehilangan jasa mereka, dan tidak akan ada tempat untuk penguburan, dan tulang-tulang akan berserakan di danau di bawah. Kematian berarti akhir dari kehidupan. Setelah itu adalah akhir, tidak akan ada lagi ikatan dan masalah. Ini adalah asal-usul nama Danau Suantian Wuyu. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi mengambil langkah di langit, datang ke Tan Yun, dan mengulurkan sepasang tangan batu giok yang lembut, merapikan kerah Tan Yun, dan tampak khawatir, suamiku, dalam proses kemunculanmu, aku mengkhawatirkanmu. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Gongsun Ruoxi dengan ringan, dan berkata dengan suara nyaring, jangan khawatir, suami, aku pasti tidak akan, aku akan tenggelam ke dalam danau bebas kekhawatiran Suantian ini. Kamu bisa tinggal di dunia Hongmeng dengan tenang, bawa aku ke alam abadi, dan biarkan kamu keluar setelah aku tenang. Setelah Gongsun Ruoxi dan yang lainnya mengangguk, hati Hongmeng terbang keluar dari alis di antara pikiran Tan Yun dan melayang di udara energi spiritual yang tersisa. Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan mengirimmu sekarang, kamu bersantai di Tan Mansion, dan tunggu aku mencapai alam 9 surga. Setelah itu, jantung Hongmeng memancarkan tirai cahaya lembut, menutupi orang-orang, membawa orang-orang dan binatang buas ke dunia Hongmeng. Di dunia Hongmeng, semua orang terbang di Tan Mansion,
yang jaraknya 100 li. Tiba-tiba, suara kegembiraan yang menyenangkan datang dari tubuh Namong Yukin. Hehe, guru, saya sudah menyentuh kesempatan untuk naik. Benar-benar hebat. Namong Yukin berkata, seberkas cahaya putih terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi menara tinggi di tanah. Ledakan. Setelah gerbang menara perlahan dibuka, seorang gadis berpakaian putih dengan kecantikan nasional dan cita rasa surgawi berjalan keluar dari menara suci sambil tersenyum, dan memeluk Namong Yukin dengan penuh kasih sayang. Wanita dengan rok putih adalah tunggangan Namong Yukin, Liger, binatang suci, Xiaobai. Xiaobai, selamat. Namong Yukin tersenyum, Xiaobai kami benar-benar luar biasa. Lalala, terima kasih Tuan atas pujiannya. Setelah sedikit bahasa, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, oh, Tuan, setelah bertahun-tahun, apakah Anda dan Tuan Sekte Tan akhirnya menikah? Wajah Namong Yukin yang menakjubkan dipenuhi dengan kebahagiaan, kami sudah menikah. Hehe, Xiaobai selamat kepada Tuan. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang berdiri di langit di atas danau Suantian Wangyu, menatap ke langit yang luas, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang keji. Saya akhirnya menunggu hari ini. Ketika saya naik ke alam abadi 9 hari, saya akan pergi secepat mungkin. Berlatih, lalu balas dendam. Pada saat ini, Tan Yun penuh dengan harapan. Akhirnya saya akan naik. Dia sudah mengambil keputusan, dan ketika dia mencapai alam 9 surga Hongmeng, dia akan mencari sumber daya kultivasi untuk meningkatkan wilayahnya, dan kemudian terbang ke alam Dewa Hongmeng untuk membalas dendam. Panggilan. Tan Yun menghela nafas lega, memejamkan mata, dan mulai merangsang kesempatan untuk muncul dan bangkit. Merayu. Tiba-tiba, di atas Tan Yun, di langit dengan radius 1 juta mil, angin bertiup kencang, dan angin kencang, dan air sungai yang tebal dan luas runtuh di lautan awan, tiba-tiba, meledak berwarna-warni dan berwarna-warni, binar. Awan warna-warni menyelimuti Tan Yun dan seluruh danau Suantian Wuyu. Berdengung. Segera, ribuan mil kekosongan bergetar, lautan awan bergulung seperti sungai, dan ketika mundur ke segala arah, sebuah suara tua dari luar langit keluar dari sinar cahaya yang berwarna-warni. Orang tua itu adalah gerbang dunia abadi. Sekarang aku akan melaporkan asalmu. Kamu berasal dari daratan mana? Siapa nama depan dan nama belakangmu? Tan Yun tahu bahwa lelaki tua itu adalah roh gerbang dunia abadi. Jika seseorang di pesawat fana memicu kesempatan untuk naik, gerbang dunia abadi akan disambut. Mengabaikan jarak ruang dan waktu, dia dapat muncul dalam sekejap, di alam fana apapun. Pesawat terbang. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, nama keluarga saya adalah Tan Mingyun, dari daratan Suantian. Setelah waktu yang lama, cahaya warna-warni keluar lagi, suara perubahan kehidupan. Hidup telah dipraktekkan selama puluhan ribu tahun, siang dan malam, kesulitan dan pencerahan, kerinduan untuk naik. Satu membumbung tinggi sejauh 90.000 mil, satu malam jatuh selama 10.000 tahun kultivasi adalah kosong. Wawa kecil, di benua Suantian Anda, selama hampir 1 juta tahun, total 3.620 orang telah memicu kesempatan untuk naik dan menyapa dewa. Tetapi sebagai hasilnya, hanya kurang dari 300 orang yang muncul dan naik, surga sulit, dan mereka akan mati sepanjang waktu. Dewa menantikan penampilan Anda. Jika Anda siap, mulailah. Suara lelaki tua itu penuh simpati dan belas kasihan bagi mereka yang mencoba untuk berevolusi dan naik. Karena dia sebenarnya telah melihat terlalu banyak biksu fana yang ingin naik, tetapi jatuh. Tan Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, junior sudah siap dan bisa mulai. Oke, semoga kamu beruntung. Setelah suara tua itu berkata, dia terdiam. Kemudian, adegan mengejutkan terjadi. Tetapi di atas danau Suantian Wuyu, di langit yang luas, sebuah gerbang raksasa ribuan mil muncul. Gerbang raksasa Wanli seputih salju, tetapi memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Tan Yun, berdiri di langit di bawah gerbang raksasa ribuan mil, tidak sekecil debu. Betul sekali. Gerbang raksasa ribuan mil dari embun beku dan salju yang menipu ini adalah gerbang alam abadi yang semua biksu tahu akan mati seumur hidup, tetapi masih dirindukan. Mengetahui memasuki gerbang dunia peri, Anda dapat mencapai 9 dunia peri besar Hongmeng, salah satunya. Boom! Dengan suara tumpul dan keras yang sepertinya datang dari luar langit, pintu dunia peri di atas kepala Tan Yun yang memancarkan suasana suci perlahan
Terbuka. Ketika dibuka, cahaya warna-warni yang awalnya dipancarkan menghilang. Ketika pintu alam abadi 10.000 mil dibuka sepenuhnya, cahaya putih dan tebal dari alam abadi meledak keluar dari pintu abadi dan menelannya ke arah Tan Yun. Cahaya dunia peri tampaknya mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ketika Tan Yunzi menyelimuti Tan Yunzi, Tan Yun dengan sungguh-sungguh berteriak, "Feathering Gate Festival." Tiba-tiba, gerbang bulu putih pertama yang tergantung di kolam Tan Yun Ling terbang keluar dari alis dan berubah menjadi raksasa dengan ratusan kaki, berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun mengambil langkah di udara dan melayang di pintu eklosion. Kemudian, di dalam pintu feathering, tirai cahaya menyilaukan yang berisi emas, kayu, air, api, bumi, dan kekuatan 5 langit terpancar. Kemudian, 5 kekuatan surgawi melebur menjadi kekuatan surgawi 5 elemen yang berwarna-warni, membentuk bola cahaya, yang menyelimuti Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengorbankan 6 kekuatan surga, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya yang tersisa, adalah karena dia tidak ingin gerbang dunia peri tahu bahwa dia memiliki 11 atribut. Karena di seluruh dunia, di alam semesta yang luas, hanya diri sendiri yang memiliki 11 kekuatan surga pada saat yang sama. Jika diri sendiri mengorbankan 11 jenis kekuatan surga, gerbang dunia abadi dapat melihat sekilas bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Hongmeng tertinggi. Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya, Anda akan memenjarakan diri sendiri dan menyerahkannya kepada Kaisar Abadi 9 Surga, bahkan Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, untuk menyelidiki identitas Anda dengan hati-hati. Oleh karena itu, Tan Yun hanya mengerahkan kekuatan 5 elemen dan Dao Surgawi, sehingga gerbang dunia abadi secara keliru mengira bahwa dia adalah kualifikasi tertinggi dari 5 elemen air, api, dan bumi. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa setelah dia menolak cahaya dunia peri, 10 gerbang bulu dan 10 janin peri Hongmeng di kolam spiritualnya akan menghilang, dan janin Hongmeng akan diturunkan. Setelah pembentukan janin penalti Hongmeng pertama, ia akan beralih dari alam eklosion ke tingkat pertama dari negeri dongeng penalti, yang juga bisa disebut abadi hukuman tingkat pertama, dan menjadi peri sejati. Pada saat itu, Anda dapat menyambut Xianle, memasuki gerbang dunia peri, dan menjadi peri sejati. Setelah menjadi abadi, kekuatan spiritual di kolam spiritual akan berkembang menjadi kekuatan abadi, dan jiwa biksu akan berkembang menjadi jiwa abadi. Kesadaran spiritual akan memperoleh kesadaran peri. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa makhluk abadi menjadi dewa dan terbagi menjadi 7 alam. Di atas negeri dongeng hukuman adalah negeri dongeng pemurnian, alam kaisar, alam suci kaisar, alam kaisar, dan alam kaisar agung secara berurutan. Setiap ranah dibagi menjadi 12 level. Dan kaisar abadi adalah ranah kaisar agung. Setelah beberapa saat, pintu eklosion pertama Tan Yun, menghilang di bawah padamnya cahaya dunia abadi, dan ketika Tan Yun mengorbankan pintu eklosion keduanya. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun berturut-turut mengorbankan 8 gerbang eklosion yang tersisa, berhasil menahan kepunahan cahaya dunia peri. Ketika gerbang ke-10 feathering akan menghilang, cahaya negeri dongeng yang luas itu menghilang. Segera setelah itu, gerbang dunia peri berdering, dan musik peri yang mendidih bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara, menutup matanya, merasakan perubahan di kolam spiritual. Jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 10 janin Hongmeng di lincinya semakin ringan, menghilang dalam beberapa napas. Segera, setelah itu, kekuatan spiritual emas muda yang kaya di kolam spiritualnya menjadi semakin keemasan, dan dalam beberapa napas, itu berubah menjadi Yuan peri emas. Mulai sekarang, tidak akan ada kekuatan spiritual di linci Tan Yun, dan beberapa di antaranya adalah elemen abadi dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Setelah itu, Xian Yuan mulai membentuk badai Xian Yuan setinggi 100 meter di tengah Tan Yun Lingqi. Badai Xian Yuan seperti pusaran emas yang berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk Tan Yun setinggi 100 meter. Tan Yun ini adalah penalti Hongmeng pertama Tan Yun. Janin hukuman Hongmeng penuh dengan cahaya keemasan, dan tubuhnya berisi 11 jenis emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Itu telah ditingkatkan dari kekuatan surga Hongmeng ke kekuatan hukuman Hongmeng. Kekuatan Dewa Penghukum Hongmeng adalah eksistensi yang lebih kuat daripada kekuatan surga Hongmeng.
Beku itu memperoleh kekuatan yang berbeda untuk menghukum makhluk abadi sesuai dengan kualifikasi mereka yang berbeda. Misalnya, seorang kultivator Dzogchen di alam bulu memiliki kekuatan jalan angin surgawi, jadi ketika dia dipromosikan ke negeri dongeng hukuman, kekuatan jalan angin surgawi yang dimilikinya akan berkembang menjadi kekuatan hukuman surgawi. Angin. Pada saat ini, ketika janin penalti Hongmeng pertama Tan Yun diturunkan, itu berarti dia telah memasuki tingkat pertama negeri dongeng penalti. Pada saat yang sama, 3 jiwa dan 7 jiwa yang lahir di benak Tan Yun saat ini dengan cepat berubah menjadi jiwa peri. 3 jiwa dan 7 jiwa secara kolektif disebut sebagai jiwa. Sekarang jiwa Tan Yun telah berubah menjadi jiwa peri, dia bisa melepaskan kesadaran peri. Rambut Tan Yun beterbangan, melepaskan kesadaran peri secara ekstrim. Kesadaran abadi seperti gelombang yang tidak terlihat, dan membentang ke arah Danau Suantian Wuyu ke segala arah. 100 juta li, 180 juta li, 200 juta li. Itu tidak berhenti sampai radius 500 juta li. Xian Li adalah satuan jarak dari dunia abadi. Sekarang kesadaran Tan Yun Xian dapat mencakup radius 500 juta li, yaitu radius 5 juta sen. Anda tahu, hukuman abadi tingkat pertama biasa, kesadaran abadi dapat mencakup radius 2 juta sen, dan hukuman abadi tingkat kedua mencakup 2,5 juta sen. Denda urutan ketiga adalah 3 juta sen, hukuman urutan keempat adalah 3,5 juta sen, dan urutan kelima adalah 4 juta sen. Denda urutan keenam adalah 4,5 juta sen, dan hukuman urutan ketujuh adalah 5 juta sen. Itu berarti bahwa Tan Yun, yang hanya merupakan hukuman tingkat pertama untuk makhluk abadi, sama kuatnya dengan hukuman tingkat ketujuh untuk makhluk abadi. Pada saat yang sama, dijelaskan bahwa setelah Tan Yun melemparkan murid surgawi Hongmeng-nya, ia dapat dengan mudah mengendalikan hukuman abadi urutan ketujuh biasa. Jika insiden ini menyebar, pasti akan mengejutkan denda untuk menjatuhkan rahang mereka, kan? Kita harus tahu bahwa semakin tinggi ranah, semakin lemah kekuatan tantangan lompatan, tetapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia sekarang yakin bahwa dia dapat menghapus hukuman abadi urutan ketujuh dalam beberapa detik. Jika Anda melakukan semua yang Anda bisa, dan mengatur formasi pedang dengan 11 pedang surgawi Hongmeng, Anda dapat menghancurkan 10 hukuman abadi. Bahkan jika Anda menghadapi tier 11, ada pertempuran. Wajah tampan Tan Yun dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Si kecil, selamat karena telah lulus ujian cahaya dunia peri. Hanya dengan lulus ujian kamu dapat memiliki kualifikasi untuk naik ke dunia peri. Pada saat ini, suara perubahan kehidupan di gerbang dunia peri keluar lagi. Anak kecil, ini kartu identitasmu. Kalau begitu. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih terbang keluar dari gerbang dunia abadi dan berubah menjadi kartu identitas berukuran tamparan di tangan Tan Yun. Tan Yun melepaskan Xian Ziqin ke dalamnya, dan kemudian 2 baris tulisan tangan muncul di benaknya. Tetapi melihat kartu abadi berkata, Tan Yun the Ascended, seseorang dari benua Suantian. Terbang ke tujuan 9 surga alam abadi, subkualifikasi ini adalah kualifikasi terbaik dari 5 elemen jinmu, air, api, bumi. Suara yang lama datang dari gerbang dunia abadi lagi, pria kecil ketika Anda tiba di dunia abadi 9 hari, Jenderal Peri dari Istana Abadi 9 hari akan mengatur tempat Anda. Ingat, kartu identitas abadi tidak dapat hilang. Jika tidak, jika Anda ditemukan tidak memiliki kartu identitas abadi ketika diperiksa oleh tentara abadi, Anda akan dihukum mati. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih senior telah mengingatkan, junior akan mengingatnya. Yah, kamu bisa terbang. Suara tua itu berkata, dan segera, musik peri di gerbang alam abadi terdengar lagi, dan kemudian, sinar matahari yang berwarna-warni menyelimuti Tan Yun. Tan Yun merasakan kekuatan pengekangan yang lembut, menahan dirinya, dan kemudian tubuhnya melayang ke langit tak terkendali, dan terbang menuju gerbang raksasa dunia abadi. Setelah beberapa saat, ketika Tan Yun dibawa ke gerbang dunia abadi, dia merasakan pusing yang kuat di benaknya. Kemudian ada kegelapan di depannya, dia tahu bahwa gerbang dunia abadi sedang memindahkan dirinya ke dunia abadi 9 hari. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. 3 bulan kemudian, sentuhan tebal datang dari kaki Tan Yun, dan pusing di benaknya menghilang. Kemudian dia menutup matanya dan merasakan ledakan cahaya. Dia perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di atas formasi teleportasi super yang luar biasa. Arai teleportasi ini telah mencapai radius 100 sen, yang juga merupakan radius ribuan mil.
Tan Yun berdiri di tengah barisan teleportasi, kecil seperti semut. Tan Yun melihat sekeliling pada formasi teleportasi super yang sudah dikenalnya, sebuah senyuman terukir di sudut mulutnya. Alasan keakraban adalah bahwa pengaturan susunan teleportasi ini diatur oleh dirinya sendiri di masa lalu dengan menginstruksikan master susunan abadi. Tan Yun segera menutup matanya, memasuki meditasi, berubah menjadi hantu, dan muncul di rumah Tan di dunia Hongmeng. Suamiku, apakah kita sudah sampai di dunia abadi? Sen Subing melihat ke depan. Ya, saya telah tiba di kota peri Tongtian 9 surga realem. Tan Yun tersenyum tulus. Di masa lalu, Tan Yun, yang merupakan Supreme Hongmeng Supreme, tidak begitu jelas tentang dunia fana 1.080.000.000 dan dunia fana, tetapi dia cukup akrab dengan salah satu dari 9 abadi besar di Hongmeng. Tentu saja, kecuali 9 abadi besar telah berubah sekarang, maka itu masalah lain. Hebat, hehe. Mata Suezian bersinar dengan bintang-bintang kecil. Kakak ipar, aku benar-benar ingin pergi keluar dan melihat seperti apa alam 9 surga. Selain Subing, Ying-Ying, dan Ziking, mata semua orang penuh dengan harapan. Bagaimanapun, dunia peri terlalu aneh bagi mereka. Tan Yun memandang Suezian, Si Hong Xiao dan yang lainnya dan berkata, kamu akan dianiaya sedikit. Setelah aku tenang, aku akan membiarkanmu keluar. Setelah kamu keluar, kamu awalnya menyentuh kesempatan kemunculanmu untuk bangkit, dan kamu akan menjadi penghalang dari alam hukuman abadi. Selama kamu menerobos sendiri, kamu dapat memasuki tahap pertama dari hukuman abadi. Sen Subing tersenyum dan berkata, suamiku, aku sudah memberitahu mereka tentang tindakan pencegahan yang harus dilakukan. Sekarang Xiao Qing hanyalah lapisan ke-8 dari alam eklosion, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan batu abadi, membeli batu Yunling, mengolahnya, dan mempromosikannya ke negeri dongeng hukuman sesegera mungkin. Batu abadi di mulut Sen Subing adalah mata uang universal dari dunia abadi. Satu batu peri kelas atas sama dengan 100 batu peri kelas atas sama dengan 10.000 batu peri kelas menengah sama dengan 1 juta batu peri kelas rendah. Tan Yun mengangguk setuju dan berkata, yah, kita sekarang tidak punya uang. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan banyak batu surgawi, dan kita juga harus menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya pelatihan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba, dia mendengar suara penuh arogansi dan arogansi yang masuk ke telinganya. Orang-orang rendah hati dari pesawat fana, keluar dari barisan teleportasi untukku. Mendengar ini, Tan Yun, yang berdiri di tengah formasi teleportasi, menarik diri dari meditasi, menahan amarah di hatinya, dan membuka matanya dengan tenang. Dia mengikuti prestise, tetapi melihat seorang jenderal setengah baya duduk di kursi abadi dan mengenakan baju besi abadi terbaik di tepi arai teleportasi timur, menatapnya dengan jijik. Karena Tan Yun telah mengkultivasi murid ilahi Hongmeng, dia bisa melihat sekilas bahwa seseorang yang lebih tinggi dari dirinya, tapi sekarang Tan Yun tidak bisa melihat kultivasi orang lain. Jelas Jenderal Parubaya setidaknya tier 2 dari Refining Wonderland. Tan Yun tahu bahwa jika pihak lain ingin bunuh diri, 100 dari dirinya tidak akan menjadi lawannya. Aku ingat kamu, aku akan kembali dan menghancurkanmu jika aku punya kesempatan di masa depan. Tan Yun berpikir dengan kejam di dalam hatinya, tetapi berubah menjadi kepanikan di wajahnya dan terbang menuju Jenderal Parubaya itu. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang di depan Jenderal Parubaya itu dengan ekspresi gemetar. Junior datang ke sini untuk pertama kalinya. Jika ada yang salah, saya harap Anda akan memaafkan saya. Oke, berhenti bicara omong kosong. Jenderal Parubaya itu berkata dengan tidak sabar, bawa kartu identitas itu ke Jenderal Abadi. Iya, Tan Yunsi tersenyum, mengeluarkan kartu identitas abadi dari Qian Kun Ring, dan menyerahkannya kepada pihak lain dengan tangan kanannya. Apakah kamu tahu aturannya? Jenderal Parubaya mengutuk, kamu, yang lebih rendah yang melonjak dari pesawat fana, berlutut untuk Jenderal Abadi, dan menyerahkan tanganmu ke Jenderal Abadi. Dia tahu bahwa sejak zaman kuno, di alam abadi manapun, ada biksu di bawah alam eklosion, dan biksu ini adalah penduduk asli dan atasan. Dan semua penguasa alam fana disebut lebih rendah oleh penduduk asli dunia peri. Ketika Tan Yun naik ke posisi Hongmeng Supreme, dia memerintahkan penghapusan perbedaan antara kelas atas dan bawah dan hukum abadi, sehingga penguasa alam fana tidak boleh didiskriminasi. Tetapi Tan Yun sekarang melihatnya saat dia memasuki reinkarnasi dari dunia abadi telah pulih.
Konsep asli membenci penguasa dari pesawat fana. Setelah Tan Yun menyatakan belasungkawa kepada generasi ke-18 dari leluhur setengah baya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya sedikit untuk menahan amarahnya. Ketika dia sedang memikirkan bagaimana menghadapinya, tiba-tiba, ada suara yang tidak menyenangkan. Di belakang awan terdengar, Wakil Jenderal Wan, kamu sangat agung. Mo Fei Fan, siapapun yang naik ke pesawat, apakah semua pelayanmu? Kamu harus berlutut ketika melihatnya. Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat udara surgawi di langit, seorang gadis dengan rok biru yang tidak bisa melihat tingkat kultivasinya terbang di belakang Tan Yun. Gadis muda itu berusia sekitar 28 tahun, tinggi, dengan postur lordotik, rambut hitam panjangnya terurai di bahu dupanya. Dia memiliki wajah yang tak tertandingi, sangat cantik sehingga pria mana pun tidak bisa tidak ingin melihatnya, tetapi ada banyak pria yang tidak berani melihatnya. Karena dia memiliki identitas yang menonjol, dia adalah salah satu dari 10 kota abadi teratas di alam 9 surga, permata di telapak penguasa kota abadi Tongtian, Ouyang Qianqian. Dia memiliki mata berbicara yang indah, dan dia menatap letnan dengan dingin. Jenderal abadi setengah baya terkejut dan melompat dari kursi abadi. Dengan suara, dia berlutut di depan Ouyang Qianqian dengan satu lutut, tidak berani mengangkat kepalanya, dan berkata dengan hormat, Wan Baoshan telah melihatnya sebelumnya. Ouyang Sangxian, saya telah melihat Ouyang Sangxian. Abadi setengah baya buru-buru berlutut ke Ouyang Qianqian di dua baris di belakang tentara abadi yang menghukum negeri dongeng. Tan Yun terkejut ketika mendengar kata, Sangxian. Dia tahu bahwa di alam abadi, dia akan memanggilnya dewa yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari dirinya sendiri. Karena Wan Baoshan dengan hormat meneriaki Sangxian setelah melihat gadis itu, gadis dengan nama keluarga Ouyang memiliki basis kultivasinya di Wan Baoshan. Pada saat yang sama, Tan Yun sedikit bingung. Dia tahu bahwa ada 10 kota abadi besar di alam 9 surga, tetapi intinya adalah bahwa susunan teleportasi yang didirikan di 10 kota abadi besar dan kota abadi lainnya secara langsung ditinjau oleh Istana Abadi Jiutian, bukan 10 kota abadi besar, dan pemilik kota bertanggung jawab. Dengan kata lain, Wan Baoshan ini adalah anggota dari Nine Heavens Immortal Mansion, bagaimana dia bisa berlutut pada gadis di depannya. Tan Yun diam-diam berpikir, hanya ada dua situasi. Salah satunya adalah gadis ini berasal dari rumah abadi 9 surga. Kedua, identitas seorang gadis sangat tidak biasa. Pada saat ini, Ouyang Qianqian memandang Wan Baoshan dengan dingin, ingatlah kepada nona muda ini bahwa bahkan jika Anda berasal dari Istana Abadi 9 surga, Anda tidak dapat menghina pesawat fana di kota abadi Tongtian saya untuk kejahatan. Kamu dapat mengingat dengan jelas, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain di alam 9 surga, tetapi dalam pikiran wanita ini, yang naik di alam fana tidak berbeda dengan penduduk asli kita di alam 9 surga. Aku tidak suka mendengar 3 kata inferior, apakah kamu mengingatnya dengan jelas? Wan Baoshan sering mengangguk seperti ayam mematuk nasi, junior merekamnya, dan junior merekamnya. Setelah Ouyang Qianqian mendengus dingin, dia membalikkan tubuhnya yang lembut dan hendak pergi. Ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia kembali menatap Tan Yun. Ada sedikit kejutan di matanya yang sepertinya membuat orang kedinginan. Dia telah melihat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari alam fana, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani menatapnya tanpa menghindar. Sepertinya gadis kecil ini memiliki karakter yang baik. Tan Yun berkata dengan suara rahasia, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih Sangxian telah membantuku. Kamu tidak perlu berterima kasih atas usahamu. Ouyang Qianqian mengabaikan Tan Yun, berkata dengan dingin, dan menghilang begitu saja. Tan Yun cukup terdiam. Alasan mengapa dia mengucapkan terima kasih hanya seperti sebuah penampilan. Bahkan, Tan Yun sama sekali tidak ingin berterima kasih padanya. Menurut pendapatnya, dia memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan masalah dengan tidak membiarkannya berlutut, tetapi gadis kecil ini, meskipun dia baik untuk membantunya, pada kenyataannya, akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, pada saat ini, suara marah Wan Baoshan terdengar di benak Tan Yun, karena kamu adalah orang yang lebih rendah, makhluk abadi ini akan membuat marah wanita. Muda masa depan kita di Nine Heavens Immortal Mansion, aku bisa merasa baik untukmu. Setelah transmisi Wan Baoshan, dia berkata dengan kejam di dalam hatinya, Ouyang Qianqian, jika tuan muda kami memiliki titik lemah untuk Anda,
Bahkan jika Anda adalah salah satu dari 9 penyihir hebat di seluruh alam 9 surga, saya memiliki rumah abadi 9 surga sebagai pendukung, dan saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Pelacur bau, bagaimana jika kamu adalah 6 keindahan terbesar di alam abadi 9 surga? Kamu tidak akan menjadi anak anjing di masa depan, dan kamu akan kewalahan di sofa. Dia hanya berani memikirkan kata-kata Wan Baoshan ini, dan memberinya 10.000 keberanian, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Pada saat ini, melihat Wan Baoshan menatapnya, dengan tatapan kanibalistik itu, Tan Yun mencibir di dalam hatinya, mengapa dia tidak menderita. Selama Anda tidak bunuh diri, Anda dapat menanggung penderitaan apapun. Kamu orang rendahan yang rendah hati, apa yang masih kamu lakukan? Di samping Wan Baoshan, seorang prajurit abadi yang menghukum lapisan ke-6 negeri dongeng, berteriak pada Tan Yun, cepat dan bawakan kami kartu abadi. Wakil Laksamana Wan. Ya. Tan Yun buru-buru menjawab, dan dengan hormat menyerahkan kartu identitas itu kepada Wan Baoshan dengan kedua tangannya. Pada saat ini, niat membunuh di hati Tan Yun mengepul. Jika itu diubah menjadi tempat tanpa siapapun, Tan Yunbao akan menamparkan prajurit abadi yang mempermalukannya sampai mati. Wan Baoshan meraih kartu abadi yang diserahkan Tan Yun, dan ketika dia melepaskan pengetahuan abadi ke dalam kartu abadi, setelah memeriksa informasi identitas Tan Yun, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oke, bagus sekali, makhluk abadi ini akan memikirkan cara untuk membawamu ke tempat yang sepi. Aku tidak menyangka, hehehe, kamu adalah penguasa dari benua Suantian. Ini benar, menurut aturan alam abadi 9 surga, kamu dikirim ke tanah yang ditinggalkan." Berbicara tentang tempat yang ditinggalkan, sudut mulut Wan Baoshan dengan jelas menggambarkan senyum jahat. Menurutnya, selama Tan Yun ini memasuki tanah terlantar, dia tidak akan jauh dari kematian. Tanah terlantar, hati Tan Yun tenggelam. Ketika dia dulunya adalah Hong Meng Supreme, dia belum pernah mendengar tempat seperti itu di alam abadi 9 surga. Sebuah firasat tidak menyenangkan muncul secara spontan. Karena ini adalah tempat yang sepi, itu jelas bukan tempat yang bagus. Pada saat ini, Wan Baoshan membenci Tan Yun, tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu apa itu tanah terlantar? Aku tidak tahu. Tan Yun berpura-pura tulus dan takut. Ingin tahu. Wan Baoshan tampak seperti kucing bermain tikus. Ya, Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pasangan Wan Baoshan memainkan Tan Yun di antara tepuk tangan, Jenderal Peri itu, tidak keberatan memberitahumu orang rendahan yang rendah hati ini. Dengar baik-baik, apa yang disebut tanah terlantar adalah tempat yang ditinggalkan oleh alam abadi 9 surga saya, dan jika Anda memasuki tanah terlantar, itu berarti Anda telah ditinggalkan oleh alam abadi 9 surga. Itu berada di ujung paling barat dari alam 9 surga. Ini adalah waktu dan ruang independen yang dibuka oleh Kaisar 9 surga saat ini. Dalam ruang dan waktu yang independen ini, sumber daya kultivasinya mandul, dan semuanya adalah penjahat di alam 9 surga. Tidak ada aturan peri, yang abadi di dalam membakar dan merampok banyak orang setiap hari untuk mengolah sumber daya. Oke, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu lagi. Bagaimanapun, di masa-masa sulit, kamu adalah semut tingkat 1 di negeri dongeng. Kurasa itu tidak akan bertahan sehari. Hahaha, ahahaha. Wan Baoshan menertawakan Tan Yun dan tertawa keras, orang-orang yang lebih rendah, bukankah kamu mengharapkannya? Kamu tidak berharap bahwa kamu akan ditinggalkan begitu kamu naik ke dunia abadi. Petik 2. Juga, makhluk abadi ini akan memberitahumu bahwa kamu mungkin karakter seperti manusia di benua Suantian, tetapi ketika kamu tiba di alam 9 surga, kamu tidak berbeda dengan semut, dan kamu tidak kentut. Pada saat ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, orang bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Dia tegas dalam hatinya, ibuku, bagaimana dengan tanah terpencil? Pahlawan keluar dari masa-masa sulit, dan aku akan pergi untuk menaklukkan tanah terpencil. Juga, bahkan jika itu adalah tanah terbengkalai, itu ada di alam abadi 9 surga. Sumber daya budidayanya buruk, dan itu hanya dibandingkan dengan tanah terbengkalai. Aku pergi, sumber daya pelatihan masih bisa diperoleh. Memikirkan hal ini, Tan Yun merasa jauh lebih baik. Dalam hatinya, semuanya memiliki dua sisi. Karena tempat yang ditinggalkan tidak diperhatikan oleh Istana Abadi 9 Surga, akan menjadi kerugian untuk berkultivasi di sana. Pada saat ini, Wan Baoshan menoleh ke muka,
salah satu prajurit peri dari tingkat ke-12 Punishment Fairyland memerintahkan, kamu bertanggung jawab, bahwa ini lebih rendah ke tempat yang sepi. Bawahan patuh. Setelah pria parubaya itu menerima pesanan, dia menatap Tan Yun dengan suara teredam, inferior, ikuti aku. Berbicara tentang pria parubaya yang kuat, dia berbalik dan melangkah keluar dari tepi susunan teleportasi dan memasuki aula ruang waktu yang tingginya beberapa ribu kaki. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya. Berdiri untuk Laosi. Prajurit peri itu menunjuk pada formasi teleportasi di istana temporal, mengutuk. Malgobi, aku, Tan Yun, akan meninggalkan tanah kosong suatu hari nanti, dan kemudian aku harus mati. Tan Yun mengambil keputusan dan berdiri di atas formasi teleportasi. Segera, tirai tipis pecah di susunan teleportasi, dan ketika tirai tipis menghilang, Tan Yun menghilang. Tan Yun sangat pusing, terhuyung-huyung di terowongan ruang dan waktu. 8 bulan kemudian, visi Tan Yun berubah dan dia muncul di dataran tandus. Di tempat saya menyaksikan, rumput ditumbuhi rumput, dan hampir tidak ada keabadian surga dan bumi. Ibu, tempat apa ini? Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, ini telah diteleportasi selama 8 bulan, tempat ini sangat jauh dari kota abadi Tongtian. Tan Yun menghitung menurut waktu, dan pada kecepatan terbangnya saat ini, jika dia terbang dari kota abadi Tongtian ke tempat yang sepi, dia harus terbang setidaknya selama 660 tahun. Ini menunjukkan luasnya alam 9 surga. Jika kamu datang, kamu akan merasa nyaman. Setelah Tan Yunping pulih dari kemarahan, dia memutuskan untuk memastikan bahwa ada beberapa hal yang mendesak. Pertama, mengapa Wan Baoshan mengatakan bahwa penguasa benua Suantian akan ditinggalkan? Kedua, seberapa luas struktur medan tanah terlantar? Ketiga, apa kekuatan di tanah terlantar? Keempat, berapa banyak orang yang ada di tanah terlantar? Apakah ada rumput peri, tambang peri, dan Fang Cheng? Pada saat ini, Tan Yun tidak khawatir, seseorang akan merampoknya. Karena gurun ini sangat tandus, dan langit dan bumi bahkan lebih tipis dan tidak ada apa-apanya, bagaimana orang bisa datang ke tempat di mana burung tidak buang air? Setelah mengambil keputusan, Tan Yun masuk ke dalam meditasi dan datang ke rumah Tan di hati Hongmeng. Dia akan diatur untuk pengabaian dan memberitahu semua orang. Kerumunan itu marah. Setelah Tan Yun menghibur para wanita, dia memberitahu semua orang bahwa dia akan membiarkan semua orang keluar. Setelah dia mengamati situasi, suamiku, kamu harus lebih berhati-hati. Sen Subing berkata dengan cemas, keselamatan dulu. Ya, setelah Tan Yun tersenyum meyakinkan pada Sen Subing dan semua orang, dia menarik diri dari meditasi. Ketika Tan Yungang hendak menjelajahi sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sosoknya melintas, dan dia bersembunyi di rumput setinggi pinggang. Hahaha, kamu tidak bisa melarikan diri, serahkan semua barang milikmu, lalu aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Mendengar ini, Tan Yun menahan napas di rerumputan, menatap melalui celah rerumputan, dan kemudian pupilnya mengecil, dan dia menemukan seorang pria parubaya dengan tebal 3 dan 5, penuh dengan napas tingkat 5 di negeri dongeng. Hukuman, Folly mengejar seorang pria berlumuran darah, menghukum pemuda tier 4 di negeri ajaib. Pada saat ini, situasi pemuda itu genting. Pemuda berjubah hitam menyemburkan darah saat terbang menuju Tan Yun. Dia berteriak marah tanpa melihat ke belakang, persetan kakekmu, kakek kedua dan kakek ketiga. Batu abadi adalah kakekmu dan aku biasa membeli ramuan hukuman. Aku pasti tidak akan memberikannya padamu. Adapun kehidupan kakek, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menyusul kakek dan mengambilnya nanti. Jelas, pemuda berjubah hitam adalah orang yang tidak menderita. Di belakang pemuda berjubah hitam, dalam kehampaan di luar 100 tahun, pria berjubah abu-abu itu tersenyum marah, hal-hal yang tidak bertanggung jawab, Anda hanya menunggu saya untuk menangkap mereka dan dibunuh. Sambil bernapas, pemuda berjubah hitam melewati kepala Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun naik ke langit, berdiri di langit di atas gurun. Tan Yun melihat keringat setengah baya yang akan datang, mata bintangnya menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengambil dan merampok, kamu juga ingin merebut batu peri seseorang, dan kemudian membunuh mereka, bukan begitu? Apakah itu terlalu kejam? Pria parubaya itu melakukan tendangan voli dan melayang 100 kaki jauhnya di depan Tan Yun. Dia tiba-tiba menjadi waspada dan menatap Tan Yun dengan tegas.
Tetapi ketika dia menemukan bahwa Tan Yun hanyalah hukuman tingkat pertama di negeri dongeng, dia tiba-tiba tersenyum. Dia menatap mata Tan Yun seolah sedang melihat pena yang buruk. Hahaha, aku benar-benar menertawakanku. Aku pikir itu yang kuat. Sampai jumpa di jalan. Aku bahkan tidak menarik pisau untuk membantu, ternyata semut urutan pertama di negeri dongeng. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam yang melarikan diri tiba-tiba mengambil tendangan voli dan kembali ke Tan Yun tanpa ragu-ragu. Dia berteriak dengan cemas, "Adik kecil, kamu sama sekali bukan lawannya, aku akan menahannya, kamu lari." Mendengar ini, Tan Yun merasa sedikit hangat di hatinya. Siapa bilang ada orang jahat di tanah tandus? Tan Yun selalu percaya bahwa dimanapun dia berada, akan ada orang yang berniat baik. Lari. Pria parubaya itu mencibir, "Bisakah kamu melarikan diri?" Setelah tertawa, pria parubaya itu memandang Tan Yun dengan masam, dan berkata dengan dominan, "Beri kamu dua pilihan. Pertama, serahkan semua milikmu, lalu aku akan menjaga seluruh tubuhmu. Kedua, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping, dan barang-barangmu juga milikku." Kamu memilih. Mendengar itu, Tan Yun tersenyum, itu adalah senyum dengan niat membunuh di senyumnya. Dia melihat kembali ke pemuda terbang berjubah hitam, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membunuhnya seperti anjing." Mulut pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba berkedut, dan dia hampir kewalahan oleh kata-kata Tan Yun, "Aku akan menerimanya, apakah kamu idiot? Kamu hanya menghukum tingkat pertama negeri dongeng, dia adalah tingkat kelima. Dia bisa menusukmu ribuan kali dengan satu jari." Tan Yun terdiam, tidak lagi peduli dengan pemuda berjubah hitam itu. Tan Yun memandang pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, "Aku juga memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah mengambil inisiatif untuk menyerahkan barang-barangmu, lalu mematahkan lenganmu dan keluar dariku. Tipe kedua, aku akan menghancurkanmu, dan kemudian barang-barangmu akan menjadi milikku." Setelah mendengarkan, pria parubaya itu memandang dengan galak dan berkata, "Jika kamu tidak tahu ketinggian langit, matilah." Kekuatan abadi pada pria parubaya menyembur keluar dari gurun dalam tendangan voli yang mengejutkan. Detik berikutnya, dia muncul di depan Tan Yun, menyeringai dan berkata, "Matilah." Pria parubaya itu memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan harimau itu lahir dengan angin, merobek kekosongan, dan meraih pintu Tan Yun. Menurutnya, membunuh dan menghukum Tan Yun di tingkat pertama negeri ajaib semudah mencubit lalat. "Bocah idiot, jangan keluar untuk membantu jika kamu tidak memiliki kemampuan. Kamu sangat membantu. Jika pamanmu tidak keluar, kurasa aku sudah melarikan diri sekarang." Pemuda berjubah hitam berlumuran darah, meskipun dia memaki Tan Yun, dia masih bergegas menuju punggung Tan Yun, mencoba menyelamatkan Tan Yun. "Siapa yang idiot? Pamanmu. Biarkan aku mati." Tan Yun mendengus dingin, mencondongkan tubuh ke depan, tanpa melihat ke belakang. Pemuda berjubah hitam yang terbang di belakangnya menendang keluar. Pada saat yang sama, Tan Yun dengan ringan melemparkan pukulan ke depan dan mengenai kaki kanan pria parubaya itu. Bang! Ketika suara tumpul terdengar, pemuda berjubah hitam itu sama sekali tidak menangkap kaki kanan Tan Yun, dan Tan Yun menendangnya kembali ke dadanya. Engah! Pemuda berjubah hitam itu menyemprotkan darah dengan tatapan kaget, seperti layang-layang dengan benang putus, membanting keras ke rumput. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam memicu badai yang mengerikan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditendang oleh Tan Yun di tingkat 4 Punishment Wonderland. Adegan kejutan dan kengerian terjadi pada pemuda berjubah hitam bahkan lebih. Retakan. "Ah, tanganku." Mendengar suara patah tulang dan ratapan yang menyedihkan, pemuda berjubah hitam mengikuti reputasinya, tetapi melihat tangan kanan cakar Cina setengah baya, yang diledakkan oleh Tan Yun dengan pukulan, darah berceceran dan jari-jarinya terbang. Ledakan. Dengan suara, pria parubaya itu diledakkan di tanah oleh Tan Yun seperti meteorit. Tetapi seluruh lengan kanan pria parubaya itu, yang tidak mampu menahan kekuatan pukulan Tan Yun, patah sepenuhnya. Persetan, kekuatan supranatural. Pemuda berjubah hitam berseru, "Apa yang dilihat pamanku? Hukuman di negeri ajaib, tingkat 1, dan hukuman di negeri ajaib, tingkat 5. Setelah berseru, pemuda berjubah hitam itu berdiri dari tanah dengan gemetar, berdarah dari sudut mulutnya, dan tersenyum, terhuyung-huyung terbang di belakang Tan Yun, dan berkata sambil menyeringai, "Halo, nama saya Chu Xiaosa." Diam. Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemuda berjubah hitam,
dan dia berteriak, dan Chu Xiaosha segera diam. Menatap Tan Yun dengan kagum. Rumput, aku akan menerima tanaman hari ini. Pria parubaya itu bangkit dari tanah dan memelototi Tan Yun. Kamu nak, aku ingat kamu. Meninggalkan ancaman yang lemah, pria parubaya itu melompat ke langit dan ingin melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri dengan tangan di tangannya, mengambil langkah dari kekosongan, dan melintasi ratusan meter dari kekosongan, menendang punggung pria parubaya itu. Aku bertarung denganmu. Ketika pria parubaya itu ketakutan dengan kecepatan Tan Yun. Cincin peri itu menyala merah di antara jari-jari kirinya. Pedang peri kelas menengah keluar dari udara tipis. Menuangkan ke pedang lebar, tubuhnya berputar di udara, dan dia memotong kaki kanan Tan Yun. Bang! Wow! Dalam tatapan terkejut Chu Xiao, Tan Yun menendang broadsword untuk meledak. Sialan! Pria parubaya itu ngeri, siapa kamu? Siapa? Tentu saja yang membunuhmu. Tan Yun mencibir, tubuhnya melayang, dan tamparan di wajah pria parubaya itu. Tidak! Jeritan putus asa pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, kepalanya meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah dan jatuh di gurun. Tan Yun berdiri di udara, memberi isyarat, cincin peri pada mayat itu terlepas dari jari telunjuk kiri mayat itu, dan membawanya ke tangan Tan Yun. Cincin abadi kelas atas, tidak buruk. Tan Yun tersenyum dan melepaskan pengetahuan peri ke dalam cincin peri, dan menemukan bahwa hanya ada 300 batu abadi kelas bawah di dalam cincin, dan tidak ada properti lain. Penampilan batu abadi sangat mirip dengan penampilan batu roh, kecuali batu abadi mengandung kekuatan abadi, bukan kekuatan spiritual. Selain itu, Xianli dan Xianyuan hanya memiliki nama yang berbeda. Xianli adalah Xianyuan, dan Xianyuan adalah Xianli. Selanjutnya, Tan Yun memasukkan semua item di cincin Qiankun ke dalam cincin abadi, dan membuang cincin Qiankun. Kemari, Tan Yun perlahan berbalik dan mengaitkan jarinya pada pemuda berjubah hitam itu. Ya, pria muda berjubah hitam melayang di depan Tan Yun sambil tersenyum dan berkata, adik laki-laki Chu tampan, saya telah melihat bos. Terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda, kekaguman adik laki-laki untuk Anda seperti hujan deras, sungai. Petik 2. Hentikan. Tan Yun berkata dalam hati. Ya, Chu Xiaosha mengangguk dan membungkukkan pinggangnya, jika Anda memiliki instruksi, tolong beri tahu saya. Saya baru saja tiba di tempat yang sepi, dan ada banyak hal yang saya tidak tahu, jadi saya bertanya kepada Anda, kata Tan Yun. Adik laki-laki tahu segalanya, dan berbicara tanpa henti. Chu Xiaosha tiba-tiba terkejut, Senma. Kamu baru saja tiba di tempat sepi. Mungkinkah? Apakah kamu baru saja naik? Iya, saya baru saja tiba di alam 9 surga hari ini, dan kemudian saya dikirim ke tanah terpencil, kata Tan Yun. Biarkan aku mengambilnya. Chu Xiaosha terkejut, kamu terlalu gila, kan? Kamu baru saja naik ke tingkat pertama negeri dongeng, jadi kamu dapat dengan mudah membunuh tingkat kelima negeri dongeng. Kejutan di hati Chu Xiaosha bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, dia menatap Tan Yun, seolah-olah dia telah melihat hantu. Karena dia naik dari benua langit yang mendalam ke alam abadi 9 surga, dia telah berada di sini selama 30 sen, dan tanpa terlalu banyak sumber daya pelatihan, dia akhirnya mencapai tingkat keempat negeri dongeng hukuman. Tapi bagaimana dengan orang-orang? Baru saja naik, dia mengangkat tangan dan kakinya, dan melenyapkan pembangkit tenaga listrik dari negeri dongeng penalti urutan kelima. Apa konsep ini? Kemampuan untuk melompati tantangan ini tidak pernah terdengar di Chu Xiaosha. Akhir dari 4 bab hari ini melihat Chu Xiaosha yang terkejut, Tan Yun bertanya, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Hei, tolong katakan padaku. Meskipun Chu Xiaosha terluka, dia masih tersenyum. Dia sekarang mengagumi Tan Yun sampai-sampai dia tidak bisa menambahkan lagi. Tan Yun dengan serius berkata, pertama, mengapa Wan Baoshan di kota peri surgawi mengatakan bahwa penguasa benua Suantian akan ditinggalkan? Pada saat ini, Chu Xiao terkejut, dan kemudian tersenyum, kakak, ternyata kamu juga berasal dari benua langit yang mendalam. Kamu tidak tahu, adik laki-laki itu juga naik dari benua langit yang mendalam, tapi, kenapa adik laki-laki itu tidak pernah melihatmu? Apakah kamu dari benua Suantian juga? Tan Yun memiliki kesan yang baik tentang Chu Xiaosha. Iya, Chu Xiao menghela nafas, di masa lalu, saya juga generasi master di benua Suantian,
tetapi siapa yang mengira bahwa saya telah jatuh ke titik ini sekarang? Setelah Chu Xiaoxiao menghela nafas, dia dengan penasaran berkata, "Kakak." "Oh tidak, mulai sekarang, adik laki-lakiku akan memanggilmu bos." "Bos, menurut waktu fana, saya hanya melambung selama 3.000 tahun. Saya sangat sayang kepada yang kuat di benua langit yang mendalam, tetapi mengapa adik laki-laki itu tidak pernah melihat Anda?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Saya mundur sepanjang tahun dan tidak bertanya tentang urusan dunia. Itu normal jika Anda belum melihat saya. Bos benar-benar ahli." Chu Xiaoxia tersenyum, "Mulai sekarang, adik laki-laki akan mengikutimu. Aku harap kamu akan menerima adik laki-laki itu." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jawab pertanyaanku sekarang." Mendengar ini, Chu Xiaoxia menghela nafas dan berkata dengan marah, "Bos, Anda tidak tahu, sekarang 9 makhluk abadi Hongmeng telah meninggalkan semua pesawat fana yang naik di bawah yurisdiksi mereka." Tan Yun berkata dengan bingung, "Mengapa? Juga, saya mendengar bahwa ada total 1,08 miliar pesawat fana, dan tidak ada pesawat fana lainnya. Kalau begitu, Wan Baoshan bisa mengirimku ke sini secara langsung. Kenapa kamu masih melihat kartu identitasku?" Chu Xiaoshu berkata dengan jujur, "Bos, apa yang Anda tahu sudah ketinggalan zaman. Dulu 1.080.000.000 pesawat fana. Itu benar." Adik laki-laki tidak mendengarnya sampai dia tiba di alam 9 surga, membuka pesawat fana baru. Manusia di alam fana ini tidak hanya akan naik ke alam abadi asal dan kekacauan, tetapi juga ke 9 alam abadi Hongmeng. Adapun mantan Hongmeng 9 alam abadi besar, 1.080.000.000 pesawat di bawah yurisdiksi mereka sekarang termasuk dalam status orang yang lebih rendah. Semua yang naik harus ditinggalkan di sini dan dicampur dengan yang tak termaafkan di alam abadi. Dan aturan peri ini ditetapkan 40 sen tahun yang lalu. Namun, apa yang membuat Tan Yun semakin marah adalah bahwa Chu Xiao mengertakkan gigi dan berkata, "Kaisar abadi 9 surga benar-benar lebih rendah daripada binatang buas. Bos, tahukah Anda, tidak ada hukuman mati untuk makhluk abadi yang lahir dan besar di alam 9 surga. Itu saja, Gou Xiandi benar-benar memerintahkan para penjahat di tanah terpencil, yang dapat membunuh kita orang-orang yang lebih rendah hingga 10.000, dan mengambil itu status inferior kita dapat dibebaskan. Kau bilang menjengkelkan atau tidak?" Tan Yun mengangguk berat, anjing abadi ini benar-benar sialan. Tan Yun menekan amarahnya, dan berkata, "Katakan padaku, seberapa besar ruang independen tanah terbengkalai? Ada juga struktur medan, kekuatan apa, dan berapa banyak orang di sana? Di mana energi paling abadi? Apakah ada tambang peri? Apakah ada tempat untuk bertukar barang atau berdagang?" Mendengar itu, setelah lama merenung, Chu berkata satu persatu, "Bos, tanah terlantar itu sebagian besar terdiri dari gunung, danau, hutan, ngarai, tanah terlantar, lembah tandus, dan kota yang dihuni oleh makhluk abadi, adalah, adikku tidak jelas. Dikatakan bahwa orang kuat di kerajaan kekaisaran harus terbang beberapa puluh sen sebelum mencapai ujung 4 penjuru tanah terbengkalai. Selain itu, aku tidak tahu persis berapa banyak makhluk abadi di tanah terpencil, tapi aku tidak tahu, bagaimanapun, pasti ada banyak orang yang menakutkan. Bahkan jika satu orang naik menjadi satu orang di 3 tahun abadi dari pesawat fana, akan ada 4 hingga 5 miliar. Tetapi adik laki-laki itu tahu bahwa setidaknya ada sekitar 2 miliar orang berdosa di alam 9 surga yang tidak melakukan kejahatan. Orang-orang ini mendominasi 9 gunung surgawi budidaya besar di tanah sepi, dan di setiap gunung surgawi ada mata air peri yang kita impikan abadi. Mereka membangun 9 kota raksasa di sekitar 9 gunung abadi besar, dan mengelilingi mereka, dan 2 miliar orang ini didistribusikan di 9 kota raksasa, dan mereka tidak pernah keluar kecuali memburu orang-orang kita yang lebih rendah. Karena kecuali keabadian yang kaya di 9 kota raksasa, yang disebut gua dan berkah di tempat lain tidak dapat dibandingkan dengan 9 kota raksasa. Chu Xiaoshao berkata lagi, "Bos, tempat perdagangan yang Anda sebutkan memang di kota yang ditinggalkan. Kota terbengkalai adalah yang terkuat di antara orang-orang inferior kita. Ini adalah kota raksasa yang dibangun bersama. Konsentrasi keabadian surga dan bumi setara dengan 1/10 dari konsentrasi keabadian di 9 kota raksasa dari aliansi kriminal." Chu Xiao mengatakan ini dan ada ekspresi kerinduan di matanya, meskipun itu 1/10, itu pasti surga bagi yang lebih rendah. Di kota yang ditinggalkan ini, ada sebuah kota. Selama kamu memiliki batu abadi yang cukup,
sumber daya budidaya masih cukup melimpah. Adapun bos, tambang peri yang kamu sebutkan, pasti tidak ada di mana-mana, jadi aku tidak tahu. Bahkan jika kita menemukannya, itu tidak berguna. Tambang peri semuanya ditempati oleh beberapa kekuatan. Di antara kekuatan ini, beberapa adalah orang-orang inferior kita, dan beberapa adalah penjahat dari atasan. Setelah mendengar ini, Tan Yun memiliki beberapa pemahaman tentang tanah terbengkalai, dan dia memikirkannya, karena para penjahat di sini membunuh kita para penguasa alam fana dengan cara ini, maka para penaik dari alam fana dapat memiliki musuh yang sama. Petik 2. Bertarung melawan musuh yang sama. Chu Xiao menghela nafas dan menghela nafas, bos, memang ada aliansi dengan musuh yang sama sebelumnya. Tapi kemudian, seseorang dalam aliansi berulang kali muncul sebagai pengkhianat, dan kemudian diam-diam memberitahu atasan tentang tempat persembunyian bawahan, dan kemudian atasan datang untuk membunuh. Seiring waktu, kita orang rendahan tidak lagi berani hidup berkelompok, dan tidak ada tempat tinggal yang tetap. Adapun kultivasi, itu bahkan lebih omong kosong. Langit dan bumi terlalu tipis, dan tidak ada batu surgawi. Beli obat mujarab hukuman. Jadi lihat adikku, kamu telah dipromosikan ke tingkat keempat negeri peri hukuman ketika kamu terbang ke tahun 30 abadi. Sebagian besar orang inferior kita, seperti adik laki-laki kita, tidak memiliki tempat tinggal dan berkeliaran sepanjang hari. Selain menghindari pembunuhan makhluk abadi yang superior, kita juga harus waspada terhadap intersepsi dan pembunuhan orang inferior. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk. Dia tahu bahwa alasan mendasar mengapa orang-orang yang lebih rendah dibakar, dibunuh, dan diculik adalah karena mereka harus meningkatkan kekuatan mereka dalam menghadapi perburuan makhluk abadi yang unggul. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus mendapatkan sumber daya pelatihan, tetapi jika Anda tidak memiliki sumber daya, Anda hanya dapat mengeroyok dan merebutnya. Di bawah keadaan ini, bagaimana makhluk abadi yang lebih rendah bisa bersatu? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kejam, pelaku yang menyebabkan situasi ini adalah Kaisar Jiu Tiangou.